Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Maula Habibatul Wardah. You can call me Maula. I am from the English Education Department. So today I gonna talk about basic fundamental of Islamic education. Check it out. First thing first, aku bakalan ngebahas tentang definisi dan tujuan pendidikan Islam. Oke, di sini dari yang sudah aku baca, menurut Ahmad Tafsir, bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing manusia agar mampu hidup sesuai dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta dapat menjadi khalifah di muka bumi ini dengan nilai-nilai Islam. Oke, jadi di sini pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk suatu individu agar memiliki kepribadian, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup pada hal-hal keagamaan saja, tetapi pendidikan Islam juga mencakup tentang moral, intelektual, sosial, maupun spiritual, yang dimana hal-hal tersebut tentunya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Oke, di sini ada beberapa tujuan dari pendidikan Islam. Yang pertama adalah mengembangkan iman dan takwa, di mana pendidikan Islam ini menanamkan kepada setiap individu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi umat yang sangat dekat kepada Tuhannya. Yang kedua adalah membentuk akhlak mulia. Salah satu tujuan pembelajaran pendidikan Islam adalah membentuk karakter dan akhlak mulia sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang dimana berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Pendidikan ini menekankan pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan duniawiyah dan kehidupan ukhrawiyah, di mana kita diajarkan tidak hanya untuk mengejar kehidupan duniawiyah saja, tetapi juga kita diajarkan untuk mengejar kehidupan selanjutnya yang merupakan kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Tujuan yang terakhir adalah mencerdaskan akal dan jiwa. Pendidikan Islam juga berfokus pada pengembangan akal dan jiwa. Ini mencakup pencapaian ilmu pengetahuan yang luas, sekaligus pembentukan kepribadian yang harmonis. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mencakup pada aspek spiritual saja, tetapi juga aspek fisik, sosial, dan intelektual untuk membentuk manusia yang utuh dan seimbang. Dan pembahasan selanjutnya yaitu konsep pendidikan Islam menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah pendidikan tauhid. Pada Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pendidikan Islam dimulai dengan memperkuat akidah dan tauhid, yaitu di mana keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yang kedua adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dalam Islam sangatlah ditekankan. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, pendidikan ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk selalu mencari ilmu pengetahuan, seperti hadis Nabi yang berbunyi talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Jadi artinya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan hanya seorang laki-laki yang wajib menuntut ilmu ataupun perempuan yang wajib menuntut ilmu. Semuanya sama. Di sini konteksnya faridatan ala kulli muslimin, yang berarti semua muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Lalu selanjutnya, walaupun dalam Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, tetapi yang dimaksud menuntut ilmu di sini adalah bukan hanya ilmu tentang agama saja, tetapi tentang ilmu saintifik, tentang ilmu sosial, itu pun wajib untuk dipelajari. Seperti halnya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana ayat pertama yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah, dan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Yang keempat adalah pendidikan spiritual dan moral. Selain pendidikan intelektual, Islam juga mencakup pada pendidikan spiritual dan moral, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu semua merupakan bagian dari pendidikan spiritual, yang dimana mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, dan juga rasa syukur. Selanjutnya yang kelima ada pendidikan sosial, di mana Al-Quran dan hadis juga mengajarkan pentingnya pendidikan sosial, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dengan baik. Contoh nyata dari pada konsep tersebut yaitu seperti zakat dan silaturahmi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berarti bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga kedisiplinan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh utama dalam pendidikan karakter ini, di mana setiap tindakan dan perkataan beliau mencerminkan akhlak mulia yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Selanjutnya, pembahasan tentang pendekatan-pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan-pendekatan ini mencakup pada aspek-aspek dari berbagai kehidupan manusia, seperti aspek sosial, aspek rasional, hingga aspek ilmiah. Dan di sini ada 4 pendekatan dalam pendidikan Islam.
Yang pertama ada pendekatan religius, di mana pendekatan ini berasal dari kepercayaan setiap individu bahwa manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu potensi dasar ataupun bakat yang meliputi untuk beragama dan beriman. Pendekatan religius ini menekankan bahwa tidak hanya pendidikan duniawi saja yang penting dan perlu dibahas, tetapi juga pendidikan Islam perlu dibahas, terutama untuk umat Islam sendiri. Lalu di sini biasanya pendidikan Islam terdapat nilai-nilai seperti ketuhanan, seperti moral, dan akhlak mulia. Yang kedua ada pendekatan filosofis. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan rasional tentunya memiliki potensi untuk berpikir dan mengembangkan diri. Terus pendekatan filosofis juga dalam pendidikan Islam mendorong pengembangan potensi intelektual seseorang. Dalam beberapa ayat Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia diajak untuk selalu berpikir dan merenung. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan rasio kultural. Jadi pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam bermasyarakat dan budaya. Latar belakang sosial dan budaya seseorang dapat mempengaruhi proses pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial di mana seseorang itu hidup. Pendekatan keempat yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang wajib untuk dikembangkan oleh setiap individunya. Pendidikan Islam ini tidak hanya membahas tentang spiritualitas dan moralitas saja, tetapi juga menekankan pentingnya pengetahuan ilmiah. Dalam Al-Quran juga sering dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim wajib untuk melakukan penelitian pada alam-alam di sekitar kita, seperti itu. Yaitu tentang tantangan-tantangan dalam pendidikan Islam di masa depan. Yang pertama ada tantangan kehidupan sosial di masa depan. Di sini tentunya kehidupan sosial di masa depan akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bukan hanya di masa depan, tapi di masa sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan daripada zaman-zaman sebelumnya. Seperti pada saat ini banyak sekali diberitakan bahwa para remaja banyak yang hamil di luar nikah. Karena hal tersebut seharusnya peran agama di sini dimainkan, di mana seharusnya pendidikan Islam lebih ditekankan, lebih diedukasi pada masyarakat sekitar, terutama yang saat ini lagi marak-maraknya adalah seorang remaja. Tantangan yang kedua adalah kehidupan dengan teknologi di masa depan. Tentunya teknologi di masa depan akan semakin maju dan semakin canggih. Pendidikan Islam harus bisa mengakomodasi perkembangan teknologi ini dan mendidik generasi masa depan untuk memahami implikasinya. Selanjutnya tantangan yang ketiga yaitu kehidupan biologis di masa depan. Masa depan juga akan ditandai dengan semakin banyaknya diskusi tentang modifikasi perilaku melalui teknik kejiwaan, genetika, kimia, elektronika, yang dimana peran orang tua
akan semakin selektif berdasarkan dengan prinsip genetikanya masing-masing, sejalan dengan keinginan untuk pengendalian populasi. Dan di sini pendidikan Islam harus mampu merespon perkembangan ini dengan menawarkan pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oke, karena tadi sudah membahas tentang tantangan-tantangan dalam pendidikan Islam, sekarang saya akan membahas tentang solusi atau cara mengatasi tantangan dalam pendidikan Islam di era globalisasi saat ini. Nah, saya mengutip dari jurnal Nur Muhammad dan Nurul Hidayati Murtafi'ah yang berjudul Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. Kesetaraan pendidikan dengan sektor-sektor lain. Pendidikan harus dipandang setara dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang berarti di sini pendidikan harus dianggap sangat penting dan tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Dan seharusnya sektor-sektor lain harus bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, yang kedua ada pengembangan dan pemeliharaan sumber daya penting. Pendidikan harus membantu mengembangkan dan menjaga sumber daya penting dalam masyarakat seperti keluarga, sekolah, media, ataupun bisnis. Di mana dengan pendidikan manusia dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Jadi, pendidikan Islam harus memperkuat peran keluarga, sekolah, media, maupun bisnis dalam masyarakat yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial. Pendidikan juga seharusnya fokus pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Ini melibatkan semua lembaga sosial, terutama yang berperan penting dalam mendidik generasi muda, misalnya seperti sekolah, keluarga, dan juga organisasi. Dan terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk moralitas, dan pendidikan Islam juga bukan hanya membahas tentang spiritualitas saja, tetapi pendidikan Islam membahas tentang moralitas, sosial, dan akhlak yang mulia. Okay guys, finally this is in the last part. So I hope you understand what I talk about, and it can be useful for you. And yeah, finally, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.